Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alama bil qalam wa 'alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Puja, puji serta syukur kepada kehadirat Allah SWT yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat dari sekecil-kecilan nikmat sampai sebesar-besaran nikmat. Yang saya hormati kepada Ibu dosen, Ibu Siti Halimah, dan yang saya hormati kepada teman-teman seperjuangan saya, seperkelas saya. Langsung saja, materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Rani. Kepada Rani dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian maslahat atau mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata. Yang pertama maslahah, yang kedua mursalah. Kata mursalah berasal dari kata kerja bahasa Arab yasluhu solaha, menjadi sulhan atau maslahatan, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata mursalah adalah isim maf'ul dari fi'il madi dalam bentuk thulasi, yaitu rosala, dengan penambahan huruf alif di pangkalnya sehingga menjadi arsala. Maslahat mursalah diartikan oleh ahli usul fikih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i serta tidak ada dalil yang menerangkan atau membatalkannya. Sedangkan maslahah mursalah sendiri memiliki banyak banget definisi dari kalangan ulama. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa merumuskan maslahah itu seperti ini: apa-apa atau maslahah yang tidak ada bukti baginya dari syara dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Dan yang kedua ada dari Asy-Syaukani dalam kitab Irsyad Al-Fuhul yang memberikan definisi maslahah yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya atau memperhitungkannya. Yang ketiga ada dari Ibnu Qudaimah dari ulama Hambali menyebutkan gini: maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya. Yang keempat ada dari Yusuf Hamid Al-Alim memberikan pengertian definisi, yaitu sesuatu yang tidak ada petunjuk syara, tidak untuk membatalkannya, juga tidak ada untuk memperhatikannya. Pengertian definisi menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, yaitu maslahah mursalah adalah maslahat yang tidak ada dalil syar'i datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Selanjutnya menurut Muhammad Abu Zahra, yaitu maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya. Selanjutnya menurut Imam Malik, sebagaimana oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam mendefinisikan maslahat, yaitu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa maslahat mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, dan apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara tersebut secara khusus menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara yang mengakuinya. Nah, selanjutnya adapun kemaslahatan yang ditetapkan oleh syar'i dalam berbagai hukum dan dijelaskan ilat pensyariatannya dalam istilah para ahli ilmu usul fikih disebut dengan maslahah mu'tabaroh. Dan ada sifat munasib yang berlaku di syar'i. Yang pertama,
munasib muatsir, yaitu sifat yang sesuai berdasarkan nas atau ijma ditetapkan sebagai ilat hukum yang disusun berdasarkan kesesuaian. Yang kedua, munasib mulaim, yaitu sifat yang sesuai namun tidak ada nas maupun ijma ditetapkan sebagai ilat hukum yang disusun berdasarkan kesesuaian. Jadi kalau muatsir itu berdasarkan nas atau ijma, kalau mulaim tidak ada nas maupun ijma. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat berhujjah kepada maslahah mursalah dalam pembentukan hukum. Yang pertama, harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan bersifat dugaan. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya yang akan datang. Yang kedua, kemaslahatan ini bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang. Dan selanjutnya yang ketiga, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nas atau ijma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam maslahah, mursalah atau istislah. Para ahli ilmu fikih mengemukakan ada beberapa pembagian maslahah jika dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu sendiri. Ada 3 macam. Yang pertama, maslahah al-daruriyah atau primer. Artinya, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada 5, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, serta memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al-maslahih al-khamsah. Nah, yang kedua, maslahah al-hajiyah atau sekunder, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang primer, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Yang ketiga ada maslahah al-tahsiniyah atau tersier, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Jadi primer, sekunder, tersier. Nah, selanjutnya jika dilihat dari kandungan maslahah itu sendiri dapat dibedakan menjadi yang pertama, maslahah al-ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat. Yang kedua, masalah al-khosos, yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang atau makfud. Nah, selanjutnya jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah, menurut Mustafa Al-Shalabi ada 2. Yang pertama, maslahah al-subit, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Yang kedua, maslahah al-mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga paham dan mengerti. Nah, itu dia pengertian maslahah, syarat, serta macam-macam. Selanjutnya saya kembalikan kepada Rehan. Terima kasih. Terima kasih kepada Rani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan daripada materi maslahah dan mursalah. Jika dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara terbagi kepada yang pertama, maslahah al-mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara
Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar, bentuk, dan jenis kemaslahatan tersebut. Yang kedua, maslahah al-mulghah, maslahah al-mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan syara. Dan yang ketiga, maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara melalui dalil yang rinci. Selanjutnya, jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah menurut Mustafa al-Shalibi, yang pertama, al-maslahah al-subits, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Dan yang kedua, maslahah al-mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Contoh maslahah mursalah yaitu yang pertama, tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat. Itu adalah demi kemaslahatan bersama. Yang kedua, menulis huruf Al-Quran kepada huruf Latin. Yang ketiga, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke dalam tulisan. Selanjutnya, dalil-dalil maslahah mursalah. Praktek para sahabat yang telah menggunakan maslahah mursalah diantaranya adalah sahabat mengumpulkan Al-Quran ke dalam beberapa mushaf. Adanya maslahah sesuai dengan maqsaid asy-syariah. Selanjutnya, kemaslahatan umat manusia itu sifatnya selalu aktual. Alhamdulillah, materi tentang maslahah mursalah telah disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tutur kata yang kurang enak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.